Menurut saya, seorang data analis itu seperti seorang detektif. Mereka menggali data, mencari pola, dan memecahkan teka-teki untuk mengungkap fakta di balik angka. Kebetulan, saya juga menyukai hal-hal yang berhubungan dengan detektif dan pemecahan misteri, sehingga proses analisis data terlihat sangat menarik dan menyenangkan di mata saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Wiswadharma, biasa dipanggil Zaki. Saya merupakan fresh graduate dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Saya dikenal sebagai pribadi yang detail, memiliki pola pikir analitis, dan senang berkolaborasi di dalam tim. Fokus utama saya ada di bidang data analytics, yaitu tentang bagaimana mengubah data mentah menjadi insight yang bermakna melalui proses analisis sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam perjalanan akademik saya memiliki pengalaman dalam pengerjaan beberapa proyek yang berkaitan dengan data, termasuk tugas-tugas kuliah saya seperti prediksi berbasis machine learning dan juga analitika diagnostik. Selain itu, saya juga pernah mengikuti program studi independen dari RevoU, yaitu RevoU Tech Academy, Data Analytics and Generative AI. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa data bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerita yang dapat memberikan nilai nyata bagi bisnis maupun organisasi. Selain itu, selama kuliah saya juga memiliki pengalaman untuk menjadi asisten dosen dari beberapa mata kuliah yang membekali saya dengan kemampuan komunikasi, koordinasi, dan juga problem solving. Saya termotivasi untuk mengikuti program Digital Class Intern oleh Telkom Indonesia karena saya ingin belajar langsung di industri telekomunikasi digital terbesar di Indonesia, sekaligus ingin berkontribusi melalui solusi berbasis data. Bagi saya, program ini bukan hanya kesempatan untuk mengasah keterampilan teknis sebagai seorang data analis, tetapi juga kesempatan untuk melatih kemampuan profesionalisme, kolaborasi, dan juga problem solving di dunia kerja nyata. Karena itu, saya berkomitmen untuk mengikuti program ini dengan penuh dedikasi hingga tuntas dan memberikan kontribusi yang terbaik di setiap prosesnya. Setelah lulus kuliah, saya saat ini lebih banyak melakukan pengembangan diri, terutama di bidang data analytics. Saya juga tengah membangun portofolio dari tugas-tugas dan juga proyek terkait data yang pernah saya kerjakan selama kuliah, sekaligus memperdalam materi-materi terkait tugas tersebut. Selain itu, saya juga cukup aktif mengikuti beberapa pelatihan terkait data analytics seperti mini course dari RevoU, pelatihan fresh graduate dari Digitalent Komdigi, dan juga beberapa course terkait data analis yang ada di Coursera untuk meningkatkan wawasan saya dan juga keterampilan praktis saya. Proyek paling menarik yang pernah saya kerjakan adalah capstone project yang saya kerjakan bersama tim ketika saya mengikuti program studi independen RevoU Tech Academy, Data Analytics and Generative AI. Pada capstone project ini, saya bersama tim mengerjakan proses analisis data mulai dari awal hingga akhir. Peran saya dalam proyek ini adalah melakukan exploratory data analysis atau EDA menggunakan Python di Google Colab. Lalu saya juga melakukan analisis data menggunakan Microsoft Excel berdasarkan dari hipotesis yang dibuat. Lalu saya juga merumuskan suatu rekomendasi berdasarkan dari hasil analisis yang telah saya lakukan. Proyek ini dikerjakan secara paralel dengan jalannya program studi independen selama 4 bulan, yaitu mulai dari bulan September hingga Desember 2024. Tahapan dari proyek ini dimulai dengan melakukan EDA, lalu merumuskan suatu problem statement, merumuskan hipotesis, melakukan data cleaning menggunakan Microsoft Excel, lalu analisis data yang juga saya lakukan menggunakan Microsoft Excel, lalu visualisasi data menggunakan Power BI, dan yang terakhir adalah presentasi kepada stakeholder untuk mengomunikasikan hasil temuan. Selama pengerjaan proyek ini, saya juga sedang mempersiapkan lomba, mengerjakan proposal tugas akhir, dan mengikuti program magang virtual. Hal tersebut membuat saya sering mengalami bentrokan jadwal, dan saya beberapa kali melewatkan diskusi tim. Sebagai solusinya, saya menetapkan skala prioritas, fokus untuk menyelesaikan tanggung jawab yang paling mendesak, lalu segera mengejar ketertinggalan di hal yang lain. Seperti misalnya dengan membaca notulen atau meminta update kepada rekan satu tim agar saya tetap bisa berkontribusi secara optimal. Ketika itu, saya juga sangat terbantu dengan kebiasaan membuat suatu to-do list dan mengurutkannya sesuai dengan prioritas masing-masing. Hal tersebut membuat saya bisa mengerjakan segala tanggung jawab saya sesuai dengan targetnya masing-masing. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa kunci dari menghadapi padatnya aktivitas adalah kemampuan untuk mengatur prioritas, menjaga konsistensi, dan juga menjaga komitmen. Hasil dari proyek ini adalah tim kami berhasil merumuskan suatu rekomendasi untuk mengatasi permasalahan bisnis yang ada berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan membuat visualisasi yang dapat dipresentasikan secara efektif kepada para stakeholder sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.
Dari proyek ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses nyata seorang data analis dalam mengubah suatu data mentah menjadi insight yang bermanfaat bagi perusahaan. Saya merasa senang dan bangga dapat menyelesaikan course dan proyek ini dengan hasil yang cukup memuaskan. Dari proyek ini, saya bisa mengenal lebih dalam tentang role sebagai data analis, dan saya semakin yakin untuk memilih jalur karir saya sebagai seorang data analis. Untuk tools yang terbiasa saya gunakan diantaranya adalah Microsoft Excel, saya beri nilai 9 karena saya terbiasa untuk menggunakan berbagai formula, pivot table, hingga membuat grafik visualisasi. Lalu Microsoft Word, saya beri nilai 9 karena saya terbiasa menggunakannya untuk penulisan berbagai macam dokumen. Lalu ada Microsoft PowerPoint, saya beri nilai 8 karena saya terbiasa menggunakannya untuk membuat PowerPoint, namun saya lebih nyaman untuk menggunakan Canva. Untuk Canva sendiri, saya beri nilai 9. Lalu ada Google Colab, saya beri nilai 7 karena saya cukup terbiasa menggunakan Python untuk melakukan data cleaning, data analisis, dan juga visualisasi data. Selanjutnya ada SQL Server, saya beri nilai 7 karena saya cukup sering menggunakannya selama kuliah, terutama di mata kuliah terkait database dan juga SQL. Lalu ada Google BigQuery, saya beri nilai 7 karena saya cukup terbiasa menggunakannya untuk query SQL selama program studi independen RevoU. Lalu ada Power BI, saya beri nilai 6 karena saya cukup familiar dan cukup sering untuk mempelajari Power BI, namun saya belum pernah melakukan pembuatan dashboard dari nol hingga akhir. Yang terakhir adalah Figma, saya beri nilai 8 karena saya cukup sering untuk melakukan desain UI dan juga wireframing menggunakan Figma. Saya percaya bahwa konsistensi dan continuous learning adalah kunci untuk berkembang. Dengan prinsip itu, saya akan terus mengasah kemampuan saya di bidang data analytics dan juga berkontribusi dengan memberikan solusi berbasis data yang membawa dampak positif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat menantikan kesempatan untuk bisa belajar dan berkontribusi di DigiStar Class Intern oleh Telkom Indonesia.